muncul lagi videonya Bupati Pamekasan itu bahwasanya TPP ASN akan segera dicairkan. Nah, lambat kemudian kita tunggu, ternyata tidak ada apa-apa. Sehingga teman-teman dari ASN pun juga mengadukan lagi kepada kami. Kami sarankan bahwasanya persoalan ini kan persoalan hak. Kan? Siapapun yang merampas haknya kalian maka perlu diperjuangkan. Tidak terkecuali bupati pun sekalipun, kalaupun sudah merampas yang namanya haknya mereka, ya sudah diperjuangkan. Kan? Nah, ternyata ada salah satu dari ASN itu melaporkan ke Polda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian di podcast Al-Kafi Official bersama saya Taufik Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membincang tentang TPP ASN, di mana pada tahun 2001 kemarin itu dihapus atau dialihkan kepada anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan. Persoalan TPP ASN ini tidak hanya melibatkan ASN itu sendiri, tetapi juga melibatkan kawan-kawan di lingkungan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, karena mereka inilah yang pertama kali diberikan informasi oleh ASN itu untuk membackup persoalan penghapusan TPP ASN ini. Kali ini saya sudah bersama Koordinator Mabes LSM Kabupaten Pamekasan. Saya perkenalkan dulu. Apa kabar Mas Zaini? Alhamdulillah baik. Ini Mas Zaini ini lebih akrab disapa Werwer ya. Jadi sebutannya di kalangan kawan-kawan LSM itu namanya, dan di kawan-kawan pergerakan lainnya itu lebih akrab disapa dengan Mas Zaini Werwer. Baik, Mas Zaini, kita akan membincang ini dari awal ya. Bagaimana ceritanya ASN itu tiba-tiba sampai ke Mabes NGO? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Werwer, kebetulan sebagai pendiri Mabes NGO waktu itu. Nah, pada singkat cerita, tanggal 3 Maret pas hari Kamis waktu itu, ada beberapa sebagian dari ASN itu, 4 orang atau 5 orang waktu itu, datang ke markas kami, ke kantor kami, mengadukan terkait dengan pengalihan ataupun penghapusan TPP ASN yang sejatinya TPP itu menjadi haknya para ASN. Nah, setelah saya coba pelajari waktu itu memang ada semacam merugikan kepada teman-teman ASN itu, karena TPP ASN itu merupakan hak yang sudah ada payung hukumnya. Nah, sementara waktu itu teman-teman dari ASN juga menyodorkan ini adalah bukti bahwasanya ada surat dari Mendagri itu yang ditujukan langsung kepada Pak Sekda bahwasanya TPP ASN harus segera dicairkan. Anehnya waktu itu TPP ini tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, tanpa ada pencabutan pergub terlebih dahulu, tanpa ada laporan baik kepada gubernur, kepada kementerian, kepada Menko, moro-moro dengan kebijakan yang sepihak itu dihapus oleh Bupati Pamekasan. Sehingga teman-teman ASN waktu itu ya ngadu kepada kami. Nah, kami di sini tidak melihat ini ASN harus dibantu atau tidak, tapi kita melihatnya ada sebuah ketidakadilan yang perlu kita bantu, yang perlu kita tegakkan. Bukan persoalan kita membantu ASN ataupun siapapun dia. Selama ini pun juga kita melakukan upaya-upaya audensi, upaya-upaya aksi bersama teman-teman ASN itu sudah sering ya di Pamekasan, sudah sering. Sampai kita melakukan penggalangan koin di area rektor selama sepekan waktu itu kita juga lakukan. Tapi pada akhirnya waktu itu kita ditemui oleh Pak Sekda. Dan Pak Sekda juga menyampaikan bahwasannya uang TPP ASN itu aman. Ya. Sehingga kita dengan teman-teman Mabes NGO dan ASN waktu itu kita pulang dengan gembira, rasa senang kan. Lantas kemudian muncul lagi videonya Bupati Pamekasan itu bahwasanya TPP ASN akan segera dicairkan. Nah, lambat kemudian kita tunggu, ternyata tidak ada apa-apa.
sehingga teman-teman dari ASN pun juga mengadukan lagi kepada kami. Kami sarankan bahwasanya persoalan ini kan persoalan hak. Kan? Siapapun yang merampas haknya kalian maka perlu diperjuangkan. Tidak terkecuali bupati pun sekalipun, kalaupun sudah merampas yang namanya haknya mereka, ya harus diperjuangkan. Kan? Nah ternyata ada salah satu dari ASN itu melaporkan ke Polda. Dan kami pun juga support. Nah, selama ini kita pun melakukan aksi itu, meskipun kita katakanlah mendukung para ASN, hanya para ASN, bukan berarti kita kos gerakan itu kita minta kepada ASN, sama sekali tidak. Saya tegaskan di sini, sama sekali tidak. Dari mana kita dapat kos untuk gerakan itu? Ya kita cari, karena kita harus kreatif. Karena tidak mungkin yang namanya perjuangan itu tanpa pengorbanan. Mas Wero, saya ingat pada waktu itu ada statement dari Bupati itu yang mengatakan ASN itu dipersoalkan karena melapor ke LSM. Ini menurut Mas Wewer, salah nggak yang dilakukan oleh ASN itu karena mereka itu melapor ke LSM? Kalau urusan salah dan benar mungkin itu masuk pada tataran kode etik dan kita tidak mau masuk di ranah. Ya. Cuman yang jelas siapapun yang melaporkan terkait dengan haknya yang tidak diberikan misalkan, lapor kepada kami, ya kita tampung dan kita advokasi dan kita dampingi. Karena ini juga bagian daripada tugas kami sebagai lembaga swadaya masyarakat. Nah, tindakan Bupati mempersoalkan ASN yang melapor ke LSM itu menurut sampai gimana? Ini kan mereka kan memperjuangkan hak mereka yang dihapus gitu karena kebijakan. Ya, mungkin seperti apa sih? Mungkin Pak Bupati waktu itu merasa terpukul ya dengan gerakan teman-teman ASN yang melapor kepada lembaga swadaya masyarakat. Kan? Sampai muncul kenapa tidak lapor kepada inspektorat. Cuman perlu satu hal yang digarisbawahi bahwasanya mungkin ini bagian daripada sebuah musi ketidakpercayaan kepada pemerintah daerah. Kenapa teman-teman ASN itu melapor kepada kami, kepada lembaga LSM? Ya. Yang kedua, saya juga sempat dengar pengaduan dari teman-teman ASN bahwasanya pasca ikut aksi demonstrasi bersama kami, ASN itu dipanggil inspektorat. Dan ini saya mencium aroma bahwasanya ada sebuah keketiran, ada sebuah ketakutan dari mereka kalau persoalan ini tetap dibuka. Jadi menurut saya siapapun yang merampas haknya para ASN, karena kita tahu ASN itu tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya orang mampu. Terbukti dari beberapa ASN yang mengeluh kepada kami bahwasanya dari TPP tambahan penghasilan itu sudah dialihkan atau sudah dicanangkan untuk uang kredit sepeda motor, untuk ikut arisan dan lain sebagainya. Nah, sementara kita ingat pada tahun 2021 Pamekasan mendapatkan penghargaan pelayanan terbaik. Nah, ini juga berkat daripada kinerja yang maksimal daripada teman-teman ASN. Nah, selain kemudian ternyata TPP ASN dihapus, sehingga ini juga akan berdampak pada kinerja ataupun pelayanan yang akan diberikan oleh para ASN itu kepada masyarakat. Jelas ini akan berdampak, meskipun pada sejatinya teman-teman ASN ini sudah dibiayai dan sudah digaji oleh negara. Kita tahu juga pada bulan berapa, saya lupa, tapi yang jelas Pamekasan itu, APBD Pamekasan mengalami surplus, mengalami kenaikan dihasilkan dari retribusi pajak dan segala macamnya. Nah, tapi anehnya waktu itu kenapa TPP ASN dihapus atau direkofusi kepada infrastruktur dan penanganan COVID, sementara kita tahu anggaran dana COVID waktu itu sekitar 96 M kalau nggak keliru. Ya. Ini sebuah anggaran yang luar biasa, tapi masih lagi dipotongkan ataupun diambilkan dari TPP ASN. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh ASN itu sebetulnya tidak hanya ke LSM. Mereka juga sudah melakukan mengeluh atau mengadu ke anggota DPR, tapi kata anggota DPR ini tidak ada urusannya dengan mereka karena tugas mereka sudah menganggarkan sebanyak 63 miliar itu, tapi oleh Bupati
Bupati dilakukan refocusing. Harusnya apakah masih ada dewan itu untuk mengadvokasi ASN yang bermasalah seperti ini? Sebenarnya kalaupun daripada teman-teman dewan ini lebih proaktif dan betul-betul menunjukkan dirinya sebagai pembela dan penyambung daripada aspirasi rakyat, maka saya yakin teman-teman ASN siapapun dia yang melakukan keluhan karena sebuah haknya yang dirampas misalkan, tidak harus lagi kepada teman-teman LSM, karena di situ ada perwakilan rakyat dan buktinya kan begitu. Mereka sudah punya wakil rakyat ya. Betul. Cuman lagi-lagi ini yang juga perlu kita sampaikan dan mungkin ini juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman DPRD bahwasanya musik ketidakkepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Ini yang perlu dievaluasi sebenarnya. Mengingat ada banyak persoalan di Kabupaten Pamekasan itu yang selalu diurai oleh kawan-kawan. Mestinya di sini teman-teman DPRD ini lebih gesit lah, katakanlah begitu, lebih gesit, lebih proaktif melihat ini persoalan rakyat yang terjadi ini loh gitu. Iya betul. Ini malah justru yang terjadi sebaliknya, teman-teman dari NGO yang lebih proaktif mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah. Mas ini kan sudah berjalan kasus ini ke Polda. Gitu. Apakah dukungan NGO itu sudah sampai ke situ juga? Apakah ini murni dilepas ke ASN sendiri ke Polda? Ada advokasi secara pertimbangan? Kebetulan di Mabes NGO itu kita punya 2 lawyer. Ada Bung Taufik di situ. Yang ada di Surabaya, kebetulan beliau juga menjadi alumni GMNI. Di Pamekasan juga ada Bung Bari sebagai lawyernya di teman-teman Mabes NGO. Persoalan itu sudah terlaporkan di Polda, maka teman-teman lawyer yang ada di Surabaya itu yang membackup. Nah, dari Pamekasan pun juga kita akan memberikan support kepada teman-teman ASN beserta Polda yang dalam hal ini yang sudah menangani kasus ini. Mudah-mudahan persoalan ini cepat terurai sehingga mampu melahirkan dan bisa melahirkan sebuah keadilan di Kabupaten Pamekasan khususnya kepada teman-teman ASN. Karena bagaimanapun yang namanya hak ya tetap harus diberikan toh. Tidak pandang bulu dia orang miskin ataupun dia pegawai, yang namanya hak ya tetap harus diberikan. Apalagi memang tidak berdasarkan hanya sebatas kebijakan, tapi sudah ada aturan yang mengikat di situ bahwasanya itu adalah hanya ASN sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2009 kalau nggak keliru, di mana pemerintah daerah itu dapat memberikan TPP ASN sesuai dengan keuangan daerah. Nah, lucunya tadi yang saya sampaikan itu Pamekasan sudah mengalami surplus APBD-nya, tapi kenapa TPP ASN masih dihapus? Ini kan lucu. Apalagi ngomong persoalan refocusing pada penanganan COVID-19, kita tahu anggaran dana COVID itu 96 M, ini luar biasa. Dan itu pun anggaran refocusing untuk penanganan COVID itu tidak terserap semuanya kan? Tidak maksimal lah, katakanlah begitu. Iya. Bahkan kita sampai melakukan demo juga di kantor bupati itu, ada orang hamil yang mau melahirkan tapi dipersulit di rumah sakit waktu itu kan. Iya, sama sih. Yang kedua, pembangunan infrastruktur hasil daripada pengalihan ataupun refocusing daripada anggaran TPP itu dibangunkan jalan di daerah Padangtenan Bujur Barat. Yang kita tahu hari ini jalan itu ya bisa dikatakan gagal konstruksi kan. Ada kerusakan parah di situ. Mungkin teman-teman ASN ya karena tidak rela ya kan TPP-nya dirampas begitu saja kan. Sehingga mungkin inilah kode alam sebenarnya. Mas ini targetnya apa dari Mabes NGO itu sampai membackup gerakan yang dilakukan oleh teman-teman ASN? Dapat apa sebetulnya? Targetnya apa dan dapat apa Mabes NGO itu? Kalau Mabes NGO ditanya dapat apa, ya kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa ya. Kalau diukur dengan untung rugi, ya kita rugi sebenarnya ya. Karena kos gerakan selama ini yang kita bangun itu tidak sama sekali minta kepada teman-teman ASN waktu itu kan. Nah, kalaupun target apa yang harus dicapai oleh teman-teman Mabes NGO, selama masih ada peluang, ya,
selama masih ada peluang untuk haknya teman-teman ASN itu diberikan, maka kita akan perjuangkan. Jangankan hanya di Polda di sebelah Jawa Timur, Kementerian Keuangan, Kemendagri pun juga kita akan perjuangkan ke sana, kan? Cuman memang kita menyadari bahwasanya teman-teman ASN itu bukan menjadi penentu sebuah keputusan, tapi paling tidak kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin dan semampu mungkin, kan? Untuk apa yang menjadi keinginan teman-teman dari para ASN ini tercapai. Itu tadi ya, haknya harus diberikan. Mas Zaini, ini kan sudah ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh teman-teman ASN sendiri, kemudian Mabes NGO. Mungkinkah ada langkah atau upaya untuk berdialog dengan bupati, dengan dewan, dengan sekda dan lain sebagainya, pihak yang berkepentingan terhadap TPP ASN ini untuk bicara baik-baik gitu? Kenapa kalau bisa diselesaikan dengan cara bicara, kenapa harus dibawa ke ranah hukum gitu? Sebenarnya kesempatan itu kita sudah berikan secara terbuka, kan? Dari awal malah. Dari awal kita minta audiensi, kan? Paling tidak kita carikan solusi yang solutif. Maksud kami begitu waktu itu. Cuman lagi-lagi karena memang apa namanya ya, ada sebuah ego ataupun apapun itu namanya, sehingga ini tidak ada ruang titik temu untuk menyelesaikan persoalan yang diperlukan oleh teman-teman ASN. Sehingga kita melakukan demonstrasi sampai terakhir upaya-upaya pelaporan. Nah, ini sebuah bentuk komitmen kami, komitmen kita bersama teman-teman ASN untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dan seharusnya didapatkan oleh teman-teman ASN. Atau bisa jadi kemungkinan dengan kebijakan penghapusan TPA ASN itu diyakini ini adalah langkah yang benar oleh pemerintah gitu. Sementara apa yang dilakukan oleh teman-teman Mabes NGO dan ASN itu juga langkah yang benar gitu, memperjuangkan hak mereka. Ini kira-kira mencari titik temu kebenaran ini gimana? Apa harus dengan menempuh jalur hukum seperti itu? Saya pikir karena secara, katakanlah ya, secara kekeluargaan antara pemerintah dengan masyarakat, dari ASN dengan bupatinya, kita sudah mencari upaya-upaya secara kekeluargaan untuk membicarakan persoalan itu sehingga mendapatkan solusi. Tapi waktu itu ya katakanlah ini buntu, sehingga pada akhirnya mau tidak mau maka proses hukum yang akan ditempuh dengan harapan akan mendapatkan sebuah kepastian. Akan mendapatkan kepastian hukum, kepastian hak yang akan diberikan kepada para ASN. Inilah fungsi daripada adanya penegak hukum. Kalaupun di tingkat masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, maka hukumlah yang harus berbicara untuk menentukan sebuah keadilan itu tadi. Ini Mas Zaini, saya tanya kemarin ke Bapak Abu Siddiq selaku pelapor ya ke Polda. Jadi kasus ini sebetulnya sudah 1 tahun. Tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan. Artinya SP2HP itu, surat pemberitahuan hasil penyelidikan itu belum dikirim ke pelapor. Gitu. Ini apa ada upaya untuk mendesak itu? Nah, makanya pada tanggal 9 Juni ini kami Mabes NGO bersama perwakilan dari ASN itu akan mendatangi Mapolda dengan tujuan satu memberikan support kepada teman-teman ASN dan kepada Polda, kan? Yang kedua sekaligus mempertanyakan sampai sejauh mana hasil proses yang telah dilakukan oleh teman-teman Polda. Kalaupun persoalan ini misalkan jalan di tempat misalkan ya, maka tidak menutup kemungkinan kami pun juga akan berangkat ke Jakarta untuk mengadu nasib dalam rangka memperjuangkan apa yang seharusnya dan menjadi haknya teman-teman ASN tadi. Selama masih ada ruang, selama masih ada kesempatan, kami tetap akan perjuangkan itu. Meskipun kita LSN bukan menjadi penentu sebuah kebijakan, tapi paling tidak ini sebagai bukti bahwasanya LSN tidak cacah melolong. Nah, artinya kalau di tingkat Polda ini mentok ya,
proses hukumnya mentok, ini berarti akan ada langkah hukum yang lebih tinggi dari pelaporan Polda itu. Saya pastikan kita akan ke Jakarta. Entah kita tidak tahu kita dapat dari mana urusan amunisi pos gerakan ini, itu urusan nomor 2 bagi kami. Yang terpenting ketika semangat juang ada, maka pundi-pundi kos gerakan pun juga pasti ada. Mas Joni, terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kalau ini sukses gitu, artinya TPP ASN ini diperjuangkan, kemudian itu terhitung akan dibayar oleh pemerintah. Ini apakah ada kepuasan dari Mabes NGO jika perjuangan itu berhasil tanpa menyinggung proses hukum gitu? Ini misalnya ada anggaran yang diberikan kembali ke ASN. Kalau sampai itu terjadi, artinya haknya masyarakat ASN itu diberikan. Kalau sampai itu terjadi, artinya haknya masyarakat ASN itu diberikan dengan hasil proses dari perjuangan yang kita bangun selama ini, ya kita merasa senang, kan? Artinya kami pun tidak perlu diberikan uang, ya? Karena rasa senang itu tidak diukur dari urusan materi, kan begitu. Tapi sebuah kepuasan dalam rangka mensukseskan apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan ASN sukses, ya kita senang banget dengan. Terakhir Mas Joni, kalau ada persoalan-persoalan yang sama berkaitan dengan ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang terjadi di Pamekasan itu, apakah Mas Zaini itu tetap akan konsisten membackup rakyat? Selama kami masih berada di lembaga swadaya masyarakat, ya, siapapun itu yang mengeluh kepada kami, meminta backup kepada kami, selama kami mampu dan bisa, kami pasti bantu. Yang terpenting persoalan itu tidak semerta-merta dilimpahkan kepada kami, karena ada beberapa kasus sebenarnya masyarakat mengadu persoalan A misalkan, ternyata setelah ditindaklanjuti dengan kita, masyarakat ini tidak lagi bersama kita, kan? Seolah-olah persoalan itu dipasarkan kepada lembaga kami. Ya kalau seperti itu kan kurang baik juga sebenarnya. Kita ini kan hanya sebatas membantu. Kan? Nah kalau persoalan TPP ASN ini saya tertarik. Karena apa? Dari teman-teman ASN yang merasa dirugikan sampai hari ini tetap komitmen, konsisten. Sehingga itu yang membuat kita tetap memperjuangkan persoalan ASN TPP ini. Oke, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ASN dan teman-teman dari Mabes NGO ini sukses. Kami turut mendukung itu. Mudah-mudahan perjuangan ini bersama teman-teman Mabes NGO dan teman-teman dari ASN dan Polda dan siapapun yang terkait dalam persoalan ini yang membantu untuk memberikan sebuah keadilan, mudah-mudahan semua langkah, semua upaya ini akan dicatat sebagai langkah ibadah kita, sehingga kita selalu berada di garis yang telah diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itulah perbincangan kami dengan Mas Zaini Werwer berkaitan dengan persoalan penghapusan TPP ASN di Kabupaten Pamekasan senilai 63 miliar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita dan ada hasilnya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.